This is how we party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang bertemakan identitas nasional. Yang pertama, apakah pengertian identitas nasional? Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda dan nation yang artinya bangsa. Secara terminologi, identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri yang sesuai dengan karakter ciri khas dari bangsa tersebut. Yang selanjutnya yaitu karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional meliputi nilai, norma dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka, identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Faktor pembentukan identitas nasional. Lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor pembentukan identitas nasional. Faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi 1. Primordial. Faktor primordial ini ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, kebersamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. 2. Sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. 5. Sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. 6. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. 7. Kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Selanjutnya, D. Bentuk identitas nasional. Yang pertama, bendera negara, yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, sedangkan warna putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu siapa yang menjahit bendera merah putih. Ya, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Kemudian bentuk identitas nasional yang kedua, bahasa negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang. Sejak zaman dahulu, sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan sekaligus bahasa pemersatu daerah Asia Tenggara. Yang ketiga, lambang negara, Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Menurut Kansil dan Kistin dalam Maulana Arafat Lubis, menyatakan bahwa arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda
yang merupakan burung yang dinamakan juga Sang Raja Wali. Pita yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda terdapat semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian makna lambang negara Indonesia atau burung Garuda. Yang pertama, burung tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan. Kemudian sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai berarti tanggal 17, tanggal kemerdekaan Indonesia. Ekor burung yang terdiri dari 8 helai mengartikan bulan ke-8 atau bulan Agustus. Kemudian jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai yang bermakna tahun 1945. Kemudian bentuk identitas nasional yang keempat, yaitu lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W. Rudolf Supratman atau biasa disingkat dengan W.R. Supratman. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Kemudian yang kelima, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dan identitas nasional. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membacakan proklamasi di depan rakyat Indonesia, kemudian besoknya atau tanggal 18 Agustus, barulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan oleh PPKI sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian bentuk identitas nasional yang terakhir, yang keenam, yaitu kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku, 724 bahasa, 7.241 karya budaya, dan 4 ras, antara lain Papua Melanozoid, memiliki ciri berbadan kekar, berkulit hitam, berambut keriting, dan tersebar di daerah Papua. Kemudian Negroid memiliki ciri rambut keriting, perawakan kecil, berkulit hitam, dan tersebar di daerah Semenanjung Malaya. Kemudian Wedoid memiliki ciri perawakan kecil, kulit sawo matang, rambut berombak, dan tersebar di daerah Siak Jambi. Dan yang terakhir, Melayu Mongoloid memiliki ciri rambut hitam, lurus, kelopak mata sipit, serta perawakan kecil. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.